Jadi mungkin bisa meniru atau paling tidak menyontoh Thaksin Shinawatra dengan konsepnya One Village One Product. Dan ini suatu kunci yang sangat berhasil dalam membangun kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, walaupun ada pemerintahan baru, Thaksin tetap didukung dengan gerakan Kaos Merah. Terutama oleh orang-orang desa yang merasa berhutang budi pada dia. Berhutang budi karena berhasil ya mereka melakukan itu. Karena merasa terjadi social welfare, terjadi social justice di bawah dia gitu. Padahal dia sebenarnya kan seorang kapitalis ya. Sangat. Ya, dan dia mengerti sekali bagaimana social engineering itu seperti apa. Kalau sekarang kita sudah ada negara, bukan negara bagian otonomi, sebenarnya diberikan saja sebenarnya exercise-nya kepada para pemimpin di daerah ya. Pada mereka waktu melaksanakan bukan pemilu, pemilihan kepala daerah, program-programnya apa, ya, tinggal diukur saja. Saya ambil contoh misalnya ya, yang baik di Indonesia, seorang gubernur di Gorontalo, Fadel Muhammad. Ya, itu kan Gorontalo ketinggalan banget. Ya, lalu seorang Fadel datang dengan idenya yang sederhana tapi berkebal untuk menjadikan provinsi jagung. Dan dalam 5 tahun dia akan berhasil bisa mengekspor. Ya. Dan dari situ orang melihat bahwa oh Fadel ini sukses. Sehingga daerah-daerah lain mereka tidak perlu lagi pemimpin daerahnya harus berasal dari daerah itu. Mereka lihat itu pemimpin di Gorontalo itu berhasil. Mau nggak dia jadi pemimpin daerah kita gitu. Supaya bisa melaksanakan yang sama. Jadi sudah tidak lagi etnis ya melihatnya. Tapi melihat keberhasilan seseorang gitu. Nah itu sebenarnya model seperti itu bagus sekali. Bupati juga yang pernah di Blitar ya, bupati yang tapi sudah itu hilang. Jadi memang leadership jadi penting gitu. Penting sekali dan perlu orang kapitalis yang berhati sosialis seperti Thaksin Shinawatra. Thaksin Shinawatra tadi kan luar biasa. Dia kapitalis besar, dia mengembangkan konsep satu desa satu produk, kemudian dia memberikan bantuan secara besar-besaran, secara ekonomi maupun secara teknologi ke masyarakat desa. Tapi yang terjadi di Indonesia kan sebaliknya. Jadi produk-produk asli di berbagai desa di Indonesia ini hilang sekarang ini. Diambil ke pusat. Diambil ke pusat atau enggak fasilitas produksi desa itu diambil alih oleh orang pusat, oleh pengusaha-pengusaha pusat yang besar-besar itu. Atau bahkan dimatikan sama sekali, dia bangun pusat produksi baru yang canggih, luar biasa, tapi bukan milik orang desa. Nah ini kan jadi terbalik situasinya kalau seperti ini. Karena punishment-nya juga ya. Kalau kita memberikan aturan, ini aturannya, punishment-nya jelas. Tapi itu nggak dilaksanakan, percuma juga ada aturan-aturan banyak. Karena tidak dilaksanakan. Gitu. Jadi, karena pengambil alihan fasilitas produksi di desa oleh orang-orang pusat. Iya, itu kan tidak ada punishment. Walaupun itu jelas itu melanggar. Dan juga nggak ada konsep kan sebenarnya pembangunan pedesaan secara sangat baik seperti yang punya Thaksin itu ya. Iya. Harusnya kan seperti itu, model-model seperti itu. Sebenarnya nggak usah malu lah, kita contek aja, ambil yang di Thailand, tinggal terapkan di beberapa sebagai pilot project, lihat itu berhasil ya kita lakukan gitu. Di Taiwan juga kalau diperhatikan pertaniannya, sekarang mereka model pertaniannya mereka sudah nggak sawahnya, mereka udah nggak tergantung iklim lagi. Sawahnya itu mereka pakai karpet ya, lalu tinggal dicocok itu aja. Padinya, tinggal itu produktivitasnya bisa naik 200%. Regardless dari cuaca. Dan itu dia seperti karpet. Ya. Jadi tanah buatan ya. Seperti tanah buatan ya, seperti karpet. Nah sebenarnya kalau di-combine, dan petani-petaninya happy sekali gitu. Kan membuat petani kita happy kan mudah. Ya. Contoh petani tembakau kita. Sekarang marah-marah. Ya, kenapa? Karena mereka hidup dari turun-temurun. Dari tembakau. Sekarang akan ada rencana undang-undang untuk melarangnya. Mereka mau hidup bagaimana gitu. Ini kan menumpuk kebencian kepada pemimpin-pemimpin negara kita. Kejadian di sini satu, kejadian di sini satu. Ini menumpuk. Kalau sekarang ada kesadaran sosial yang sudah penuh dengan kebencian, saya takut tinggal di Indonesia. Itu betul sekali gitu ya. Apalagi pembangunan yang langsung berorientasi ke masyarakat desa dan masyarakat ke bawah itu seringkali dirasakan kurang. Mungkin bukannya pemerintah yang salah, tapi pemerintah mungkin kurang menyadari atau tidak mampu mengejar jumlah pertambahan penduduk yang sangat cepat. Jadi karena sekarang ini kan di Indonesia dan India ini dikhawatirkan gitu kan akan dihantam oleh suatu ledakan penduduk yang berada jauh di luar jangkauan kemampuan ekonomi atau ataupun yang lainnya gitu. Jadi jauh di luar kemampuan Indonesia dalam segala hal. Ini juga suatu hal yang mengerikan kan, apalagi sementara kita lihat
gaya-gaya pembangunan yang konkret dan efektif seperti Taksin Shinawatra ini kan belum ada yang berjalan dengan baik. Ada mau omongan-omongan doang kata orang Betawi. Soal ledakan penduduk ya dan kekhawatiran akan kehidupan pasokan pangan. Itu sebenarnya kan sudah mulai pada tahun 72 waktu ada Club of Rome. The growth of population. Yang ditakutkan bahwa pada akhir abad ini, abad 20 akan ada ledakan manusia demikian banyaknya sehingga kita akan kekurangan dengan pangan. Dan di Indonesia saya ingat itu di beberapa universitas didiskusikan habis-habisan mengenai Club of Rome. Demikian juga dengan kekhawatiran kehabisan minyak kita. Ya. Tapi ternyata waktu kita mencapai tahun 2000, memang terjadi populasi kita meningkat, ya. Tetapi bayangan yang mengerikan itu tidak terjadi. Nah, sekarang kita berbicara yang sama, takut ada ledakan populasi demikian besar. Sekarang India dari dulu tahun 70-an sekitar 600 jutaan, sekarang sudah 1,2 miliar ya. Kekhawatiran seperti itu tidak begitu besar skalanya. Kenapa? Karena ada satu yang dilupakan bahwa manusia itu selalu berikhtiar. Manusia itu selalu berikhtiar dan ketika dia berikhtiar dia selalu menemukan jalan keluar melalui teknologi dan sebagainya ya. Sehingga dia selalu bisa mengatasi persoalannya itu. Nah, jadi kalau pendekatannya dengan pendekatan fear, ketakutan, ya kita nggak bergerak jadinya. Tapi kalau kita melakukan dengan pendekatan optimisme, kita melakukan dengan pendekatan bahwa dari sejarah kita melihat bahwa kita selalu survive. Kita lihat orang-orang zaman Neanderthal, atau orang-orang Cro-Magnon di masa lalu, orang-orang purba. Dia kan mengalami masa dingin, glacial age berapa puluh ribu tahun, ya. Survive tuh, bisa survive. Masa kita yang begini aja kita nggak survive? Harusnya kita survive dong. Ya kalau Cina jelas sekali, misalnya pakai konsepnya Deng Xiaoping untuk mengatasi ledakan penduduk yang demikian dahsyat, itu mereka melakukan industrialisasi secara besar-besaran dan kelihatannya berhasil. Meskipun di Cina masih banyak ya pengangguran ya, tapi saya tidak membayangkan kalau tidak ada Deng di sana. Masih tetap orang bertahan pada teori-teori konservatifnya Mao Zedong dan istrinya. Ya. Nah, di Indonesia kan juga ada perlu keberanian, ketegasan. Iya, itu yang sangat penting kan sekarang. Ya, melihat nggak ada keberanian di kita. Sekarang yang saya lihat adalah keberanian untuk saling serang, menghantam kiri kanan, ya kan. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah seolah-olah harus diserang oleh mereka yang berada di luar pemerintah. Demikian pula sebaliknya. Kita lihat DPR isinya penuh perdebatan dan kita semua nggak tahu kemana arahnya. Demikian. Berarti saling mengintimidasi? Iya, kelihatannya seperti itu. Kalau menganalisa apa itu? Gejala apa kelihatannya? Kenapa waktu di China dengan Deng Xiaoping juga ditentang, tapi dia bisa mengatasi itu? Iya. Berarti kualitasnya kan, kualitas leadership-nya kan? Iya, betul. Kita nanti akan berbicara mengenai kualitas leadership pada sesi berikutnya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali.